Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program studi Pendidikan Matematika FKIP UAMK. Pendidikan Matematika merupakan salah satu program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Program studi Pendidikan Matematika FKIP UAMK sudah ada sejak tahun 1986 dengan dosen lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Program studi Pendidikan Matematika FKIP UAMK memiliki prospek lulusan yang nantinya dapat mengajar di sekolah tingkat nasional maupun internasional. Dan juga di program studi Pendidikan Matematika FKIP UAMK dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti terdapat lift, lab komputer, smart classroom, workshop, masjid, dan lain-lainnya. Dengan pembelajaran daring di masa pandemik ini, program studi Pendidikan Matematika FKIP UAMK dilengkapi dengan sistem online learning UHAMKA. Jadi, kalian tidak perlu ragu lagi untuk memilih program studi Pendidikan Matematika FKIP UAMK. Pendidikan Matematika FKIP UAMK, awali suksesmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika di semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 23 sampai dengan 25 September tahun 2021, saya dan 5 rekan saya yaitu Alivia Noel, Muhammad Rizky Pradana, Kiki Amalia, Kristianti, Soma Wijaya Rawi yang telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan tahap pertama atau biasa dikenal dengan PLP1, yaitu berupa wawancara terhadap pihak sekolah. Pada kesempatan kali ini, pasti banyak teman-teman yang bingung apa itu tentang kegiatan PLP1. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan PLP1. Apa itu PLP1? PLP1 merupakan tahapan pertama dalam melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan dalam program sarjana pendidikan yang dikhususkan untuk semester 5 dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Lalu untuk tujuan dari kegiatan PLP1 ini adalah ingin menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan sekolah, seperti pemantauan langsung terhadap kultur sekolah, struktur organisasi, peraturan dan tata tertib sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMP Negeri 61 Jakarta. SMP Negeri 61 Jakarta terletak di Jalan Z, Sripi Dalam, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. SMP Negeri 61 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah pertama di daerah Jakarta Barat dengan akreditasi B dan menggunakan kurikulum 2013. Kami juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mewawancarai beberapa narasumber. Antara lain yang pertama ada Bapak Lino Wikanto, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 61 Jakarta. Lalu yang kedua kami mewawancarai Ibu Ria Anggreni, SPD, selaku Guru Pamong, Guru Matematika, dan juga mendapatkan tugas sebagai bidang kurikulum di SMP Negeri 61 Jakarta. Lalu yang ketiga kami mewawancarai Elsa Olivia Zahra, selaku siswa aktif di SMP Negeri 61 Jakarta. Dan yang terakhir kami mewawancarai Intan Nohaina selaku alumni di SMP Negeri 61 Jakarta angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara kegiatan PLP1 di SMP Negeri 61 Jakarta. Berikut videonya. SMP Negeri 61 Jakarta berdiri sekitar tahun 1968 dengan beberapa generasi kepemimpinan sebanyak 17 periode, dari tahun 1968 sampai dengan sekarang. Prestasi yang pernah dicapai oleh SMP Negeri 61 Jakarta, yaitu pernah mengikuti perlombaan secara non-akademik seperti perlombaan futsal di tingkat kota Madya, perlombaan pramuka di tingkat antar sekolah, dan lain-lainnya. Lalu untuk perlombaan secara akademik, SMP Negeri 61 Jakarta pernah mengikuti perlombaan di tingkat antar sekolah. Berikut wawancara terhadap kepala sekolah terkait prestasi yang pernah dicapai oleh SMP Negeri 61 Jakarta. Ya, kalau yang prestasi didapat itu sebenarnya juga
Kalau tingkat ulang tahun sekolah banyak seperti pramuka, futsal, apa segala. Itu tingkat ulang tahun ya. Tingkat ulang tahun itu adalah tingkat sekolah berarti ya. Kalau yang namanya tingkat yang prestasi itu di luar non akademik ya, maksudnya olahraga atau apapun itu baru menjambah sampai tingkat ketamadian. SMP Negeri 61 Jakarta, dari segi karakteristik peserta didik secara umum, bahwa peserta didik di SMP Negeri 61 Jakarta memiliki tingkat kemampuan karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun materi dan arahan yang telah diberikan oleh guru tersebut sama, tetapi untuk daya inputnya pun tidak bisa kita samakan. Serta dari pihak sekolah pun juga menyediakan atau menerima para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Tujuannya apa? Tujuan dari pihak sekolah adalah ingin menumbuhkan karakteristik dari peserta didik untuk saling menghargai, saling tolong-menolong, saling mendukung satu sama lain, dan tidak membedakan dari segi apapun. Berikut wawancara terhadap kepala sekolah terkait karakteristik peserta didik di SMP Negeri 61 Jakarta. Saya jawab karakteristik pembelajaran secara normal. Pada awalnya yaitu awal ya Maret tahun 2019 ya kalau salah ya. Awal-awal Covid itu kita sebenarnya udah PTM sampai hampir PTS ya itu ya. Karakteristik yang anak itu sebenarnya juga macam-macam ya. Macam-macam dalam hal ini adalah inputnya pun juga macam-macam ya. Inputnya juga macam-macam. Kalau SMP Negeri 61 Jakarta dari segi motivasi yang pernah diberikan kepada peserta didiknya, yaitu pihak sekolah telah membuat suatu program pembiasaan yang dilakukan pada hari Senin dengan menggunakan Zoom atau Google Meet dari jam 7 sampai dengan jam setengah 8 pagi yang dilakukan oleh wali kelas, di mana wali kelas mendapatkan tugas untuk memberikan motivasi dan evaluasi kepada peserta didiknya supaya peserta didik di SMP Negeri 61 Jakarta mampu membangkitkan semangat dalam belajar, serta pihak sekolah juga memberikan bimbingan kepada orang tuanya agar pihak orang tua mampu membantu pihak sekolah untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Berikut wawancara terhadap guru PAMOL sekaligus guru matematika dan juga mendapatkan tugas untuk bidang kurikulum terkait motivasi yang pernah diberikan kepada peserta didik dari pihak sekolah. Setiap hari Senin dijadwalkan jam 7 sampai jam setengah 8 ada kegiatan pembinaan wali kelas. Seperti itu. Jadi setiap hari Senin pagi wali kelas itu memberikan motivasi, memberikan evaluasi kepada kelasnya ya, khususnya kelasnya melalui Google Meet atau melalui Zoom meeting. Di sana Bapak Ibu guru ya artinya mencoba memberikan motivasi bahwa kita semua harus tetap semangat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari guru matematika atas nama Bu Ria Anggraini SPD, sekaligus beliau adalah guru PAMOL dalam kegiatan PLP 1 ini. Menurut beliau, pembelajaran matematika di SMP Negeri 61 Jakarta sangatlah sulit untuk dipahami oleh peserta didiknya, dikarenakan peserta didik di SMP Negeri 61 Jakarta yang kurang minat terhadap materi matematika dan juga kurangnya literasi membaca. Bukan hanya itu saja, di SMP Negeri 61 Jakarta, dalam materi pembelajaran matematikanya terdapat materi yang sulit untuk dipahami oleh peserta didiknya, yaitu pada materi bangun ruang, dikarenakan peserta didik di SMP Negeri 61 Jakarta yang sulit untuk memahami bentuk dari bangun ruang, apalagi dalam bentuk bank ruang gabungan. Berikut wawancara terhadap guru matematika terkait problematika dalam pembelajaran matematika. Kemampuan siswanya ini kan ya artinya masih kemampuan menengah ya dalam numerik tadi, dalam numerasi tadi gitu. Jadi memang sebenarnya bukan hanya numerasi ya, literasinya juga anak-anak kalau sudah melihat soal cerita saja sudah scare, artinya sudah malas gitu ya untuk membaca. Gitu. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SMP Negeri 61 Jakarta sebelum pandemi, yaitu pihak sekolah melakukan kegiatan tiap hari Jumat
Antara lain yang pertama ada tadarusan, yang kedua ada sholat duha berjamaah, yang ketiga ada infak, yang keempat adalah sholat Jumatan untuk laki-laki. Lalu untuk kegiatan hari biasanya, yaitu hanya melakukan tadarusan dan sholat zuhur berjamaah. Karena di masa ini ada masa pandemik, di mana keadaan sistem pembelajaran secara daring, maka pihak sekolah hanya bisa melakukan kegiatan pembiasaan yaitu tadarusan. Berikut wawancara terhadap siswa aktif mengenai kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SMP Negeri 61 Jakarta. Kegiatan yang seperti kalau hari Jumat itu diadakan sholat duha berjamaah dan tadarusan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu siswa aktif di SMP Negeri 61 Jakarta tentang sistem pembelajaran, mereka memilih sistem pembelajaran secara tatap muka dikarenakan lebih mudah untuk menanyakan materi yang sekiranya kurang dipahami dibandingkan dengan sistem pembelajaran daring di mana mereka kesulitan untuk menanyakan materi yang kurang dipahami terhadap guru tersebut. Berikut wawancara terhadap siswa aktif di SMP Negeri 61 Jakarta. Lebih efektifkan pembelajaran tatap muka karena mungkin pembelajaran tatap muka lebih bisa dimengerti lebih. Di SMP Negeri 61 Jakarta terkait proses ujian kelulusan kelas 9, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari alumni SMP Negeri 61 Jakarta, bahwa dalam proses ujian kelulusannya dinilai dengan teratur dan tertata dengan rapi, walaupun di masa pandemik ini, di mana pihak sekolah telah memberikan surat pernyataan sebelum memulai ujian kelulusan kelas 9 yang berisikan tentang kesiapan dalam mengikuti ujian kelulusan kelas 9 serta sanksi apabila melanggar dari surat pernyataan tersebut. Bukan hanya itu saja, pihak sekolah juga menggunakan media Zoom atau Google Meet untuk proses pemantauan ujian kelulusannya. Hal inilah yang membuat peserta didik yakin terhadap proses ujian kelulusannya. Berikut wawancara terhadap alumni SMP Negeri 61 Jakarta terkait proses ujian kelulusannya di kelas 9. Menurut aku cukup efektif dikarenakan pada saat ujian seluruh peserta didik dipantau sama wali kelas masing-masing dan juga diberikan absen, di mana di setiap absen itu kayak tertulis kalimat yang menyertakan dengan jujur saya menyatakan ulangan ini, bila saya tidak jujur maka saya menanggung resiko. Di SMP Negeri 61 Jakarta, dari segi metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 61 Jakarta, khususnya pada pembelajaran matematika, di mana guru tersebut hanya memberikan materi dan rumus cepat untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Bukan hanya itu saja, guru tersebut juga memberikan soal-soal latihan yang diprediksi akan keluar di ujian yang akan datang. Berikut wawancara terhadap alumni SMP Negeri 61 Jakarta terkait metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika. Guru Bu Yanizar ya, biasanya Bu Yanizar tuh ngasih metode-metode gitu sih, kayak misalnya cara mempercepat perhitungannya kayak gini. Terus biasanya kita juga dikasih soal ujian yang. Oke teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara kegiatan PLP 1 di SMP Negeri 61 Jakarta. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari perkataan maupun penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dari video ini ada nilai manfaatnya dalam kegiatan PLP 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.